Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Bayyinah, pripun kabare? Tasih semangat nggih. Di sisa waktu kita yang tinggal ini malam 29, apakah masih ada malam 30 kan gitu. Memang organisasi Muhammadiyah menetapkan Jumat Lebaran, tetapi pemerintah masih menunggu sidang isbat. Semua punya hak di dalam menentukan ijtihad, tetapi sebagai warga negara yang baik itu sebuah pilihan, mau pilih ikut yang Muhammadiyah atau mengikuti penetapan pemerintah. Kita ini kan orang awam. Orang awam itu norak buntek, ikut ahlinya. Yang ikut Muhammadiyah ikut ahlinya Muhammadiyah, yang ikut pemerintah NU ya ikut amir pemerintah. Semua insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh adalah ada pertentangan, ada permusuhan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang itu punya status. Saya punya status Njang Jen TV channel. Bapak Ibu yang mungkin ingin tahu kajian keislaman atau beberapa file dakwah saya bisa dibuka di YouTube Njang Jen TV channel. Silahkan untuk memberi berkah, saling berdoa di situ. Setiap orang punya identitas dan setiap orang memanggilnya dengan apa yang dia suka. Misalkan mohon maaf, ono wong kurus, lalu kita manggilnya hei wong kurus. Ada manggil begitu. Kira-kira kalau panjenengan manggil orang hei wong kurus, yang bersangkutan orang kurus itu dipanggil gitu, itu seneng apa enggak? Itu tergantung pergaulannya. Tapi secara umum kok koyoke gak ono panggilan sing luwih apik. Kan mungkin setiap orang itu ya tubuhnya kurus, tapi kan mungkin lihat wajahnya ganteng atau cantik, atau mungkin pakaiannya nyentrik. Hei wong sing nyentrik, ya bisa panggil gitu. Tapi juga ada panggilan wong iki rajin neng pengajian, rajin neng masjid. Kan iso kita memanggilnya hei wong soleh, kan? Hei santri, kan iso. Lalu kita yang dipanggil dengan panggilan status oleh orang seperti itu, kita pun mungkin akan merasa senang. Ketemu, maaf, perempuan masih muda, hei wong ayu dewe, wong sing cantik. Mesti orang yang dipanggil begitu kan senang. Hei wong ganteng kan senang. Lalu apa ruginya kita mengorangkan orang, menghargai orang, gitu kan? Memuliakan orang. Dan panggilan yang paling hebat itu panggilan yang berkaitan dengan status ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei wong soleh, hei wong sing rajin ibadah, oh ya Allah, hei wong sing ahli zakat, sing ahli sedekah. Enak. Dan Allah memanggil kita dengan panggilan status keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ketika kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan pengagungan, panggilan kemuliaan, panggilan yang meninggikan derajat status kita, hei orang-orang yang beriman, kira-kira kita ini senang apa tidak dipanggil oleh Allah seperti itu? Senang. Lalu kalau senang, respek kita seperti apa? Kan ada orang itu ya, misalkan maaf, lagi nyangkruk ini, ada cewek lewat, kita panggil sampai 10 kali, hei wong ayu dewe, hei wong cantik. Lalu orang yang kita panggil itu muneng ae. Sampai 10 kali dipanggil, orang nyaut, orang bales. Kira-kira panjenengan ngomong apa? Oh, kopoken niku. Ngono. Oh, dasar bento ayu kok budek gitu kan. Kira-kira begitu. Ganteng kok budek dipanggil. Wong ganteng orang nyaut. Budek kok ganteng-ganteng kok budek. Kira-kira begitu Allah itu. Hei orang
Dipanggil beriman kok gak seneng, dipanggil beriman terus kok gak nyaut. Nah, kira-kira begitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka orang yang beriman dipanggil Allah, dia respect. Ya Allah, Engkau telah memuliakan diriku dengan panggilan yang paling esensi. Orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Hanya orang yang beriman yang sanggup menapaki derajat ketinggian, derajat kemuliaan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa itu momentumnya nanti dia akan mampu meninggalkan sifat-sifat buruk di dalam kehidupannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal kibir." Yang pertama, yang kedua, "Iyyakum wal hirs." Yang ketiga, "Iyyakum wal hasad." Tiga. Kata Rasulullah, ada tiga aslu kulli khati'atin. Ada tiga sebagai inti daripada sumber keburukan. Ummul khaba'is, induk daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ada tiga kata Rasulullah. Yang pertama, yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman, orang yang diagungkan Allah, orang yang disenangi Allah, orang-orang yang beriman itu. Yang pertama, iyyakum wal kibir, jauhi sifat sombong. Nah, sombong itu sifat yang paling gak enak, sifat yang bisa menjadi penyebab seluruh amal ibadah kita kandas. Pahala yang kita rengkuh sejak awal sampai hari ini musnah. Sama sifat-sifat nanti hirs, hasud itu juga sama. Tapi ada tiga hal, yaitu yang pertama, jauhi sifat sombong. Sifat sombong itu seperti apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, sombong itu dalam bahasa hadis al-kibriya'u biqarqil haqq wa ghamtun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran, ndak seneng diberi nasihat, ndak suka dituturi wong. Jangankan untuk urusan yang baik diajak baik, dia nganggap kan niku baru ngaji kemarin sore wis nuturi aku. Nah gitu. Lalu wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, melihat orang lain itu cemen. Cemen kabeh. Aku sing luwe api, aku sing luwe soleh, aku sing luwe bener, nganggap orang lain itu rendah. Itu namanya sombong. Jadi kalau ada perasaan iri, perasaan sombong, itu menganggap orang lain itu rendah, baik dari strata hidupnya, baik secara ekonominya, baik secara keilmuannya dan sebagainya, memandang rendah. Dan itu pernah menempel pada iblis. Iblis itu dianugerahi atau digelari sombong oleh Allah. Ketika apa? Ketika dikengken sujud oleh Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian semua kepada Adam, kata Allah. Fasajadu, semua makhluk saat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis yang gak mau sujud. Iblis hanya mengomentari perintah Allah. Hei Allah, apakah tidak keliru nih perintahnya? Kenapa aku suruh sujud kepada Adam? Nggak kebalik kiranya nih, Adam yang sujud ke aku mestinya. Ana khairum minhu, aku kan lebih baik dari dia. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Barangkali keliru Allah, harusnya Adam sujud ke saya. Itu ungkapan dari iblis. Padahal iblis itu lupa. Iblis lupa padahal yang menciptakan dirinya adalah Gusti Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ketika saat iblis tidak sujud kepada Adam, itu kata Allah, engkau berdosa wahai iblis, engkau bersalah wahai iblis, keluar dari surga. Lalu dia menjawab, wahai Tuhanku, karena engkau telah menuduh aku bersalah. Artinya apa? Iblis ketika tidak sujud kepada Tuhan atas perintahnya, iblis tidak merasa salah. Karena engkau telah menuduh aku bersalah, maka izinkan aku untuk menggoda manusia sampai akhir zaman.
Kata Allah, silahkan iblis, tapi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepadaku, dia tidak akan mudah untuk digoda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat iblis ini melekat pada kehidupan manusia. Ketika manusia menghadapi perintah Allah, sholatlah kamu, zakatlah kamu, puasalah di bulan Ramadan, infak sedekahlah, berbuat baiklah. Banyak orang yang tidak menunaikan perintah Allah, dan banyak pula orang yang tidak merasa bersalah. Bapak Ibu hitung dalam hidup berapa kali tidak sholat 5 waktu. Lalu apakah hari ini menyesal, merasa bersalah? Umumnya enggak. Itu namanya sombong. Bahasa iblis itu namanya sombong. Ibu-ibu yang lelet ketika usai masa menstruasinya, saatnya untuk bersuci, lalu berlalai-lalai untuk segera mandi besar dan sholat, berapa kali, berapa sering, lalu apakah merasa bersalah? Enggak merasa salah, berarti sombong. Itu bahasa iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, iyyakum wal hirs, jauhi sifat tamak. Tamak serakah. Ya, tamak serakah. Allah menurunkan kehidupan ini, yang halal jelas, yang haram jelas, kata Allah. Gunakan yang halal cukup bagi kehidupanmu, yang bisa memberkahi kehidupanmu. Jangan nyerempet-nyerempet yang haram, karena itu disebut dengan tamak serakah. Itu pernah menimpa Nabi Adam. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah, hei Adam, nikmatilah bersama istrimu di dalam surga, makanlah apa yang kau sukai. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi engkau jangan memakan pohon atau buah ini, buah khuldi. Dilarang semua, silahkan semaunya, tapi dilarang untuk memakan buah khuldi. Digoda oleh syaitan, oleh iblis. Adam, engkau sengaja dilarang oleh Tuhanmu supaya engkau tidak mendapatkan kebahagiaan yang abadi, maka silahkan dilanggar saja supaya engkau bisa menikmati keabadian. Akhirnya Nabi Adam melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Adam sadar, aku telah berbuat salah ya Allah, melanggar laranganmu. Maka Nabi Adam bertobat kepada Allah dengan doa yang kita kenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Nabi Adam bertobat dengan doa tersebut. Dalam riwayat sampai habis air matanya meminta ampun kepada Allah satu kesalahan yang dia buat. Para jamaah, sifat ini pun menempel pada kita. Kalau kita melanggar larangan Allah, dalam hati kita mengatakan gak oleh iku dosa. Gitu ya? Kalau kita mau mengambil yang bukan milik kita, kalau kita mau nyerempet haknya orang, dalam hati kita itu nggak oleh loh. Tapi kita diliputi oleh hawa nafsu sehingga kita tidak mampu mengendalikan nafsunya, padahal hati mengatakan aku telah berbuat salah. Itu sifat yang kedua, serakah, tamak. Yang ketiga, iyyakum wal hasad, jauhi sifat dengki, hasud, dendam, iri hati. Jauhi itu, kata Allah. Sebab sifat-sifat, 3 sifat tadi, sombong, rakus, serakah, tamak, dan dengki, hasud, dendam, itu merupakan keburukan, sifat-sifat buruk yang tidak boleh ada pada diri orang yang beriman. Maka ibadah Ramadan, ibadah yang paling memungkinkan untuk mensucikan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan dari sifat-sifat buruk tersebut. Amin Allahumma amin. Dan orang yang hatinya bersih, insya Allah berkesempatan dan berkemungkinan untuk mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar
kata Allah, malam lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat-malaikat Allah, di antaranya di dalamnya ada malaikat Jibril, malaikat yang biasa membawakan wahyu untuk Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua urusan yang terjadi, membawa Lailatul Qadar, diberikan, dipilihkan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang hatinya salam, yang hatinya bersih, yang hatinya damai. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Engkau mendapatkan salam sejahtera dari Allah karena engkau terpilih, karena engkau orang yang iman, amal soleh, dan engkau membersihkan dari sifat-sifat buruk. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.